Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sedikit sharing-sharing santai aja ya teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak banget di luar sana yang bermasalah dengan pinjol dan mungkin sekarang merasa kayak wah ini gimana ya, harus bagaimana ya, masih pusing banget dan gak ngerti lagi harus bagaimana untuk menghadapi di situasi gagal bayar pinjol seperti ini. Nah, saya cuman pengen sharing aja, saya ingin disclaimer dulu ya, saya bukan seorang ustadz, saya juga bukan seorang yang suci-suci banget. Saya cuman pengen share kebaikan dan pengalaman apa yang saya alami sampai dengan saat ini. Oke, pertama-tama ini mungkin butuh konsistensi dan disiplin teman-teman selama 40 hari ke depan. Saya juga tidak begitu paham seperti apa, tapi saya cuman istiqomah dan praktek aja dan alhamdulillah kehidupan saya berubah total. Semua hutang-hutang saya yang tadinya harusnya utang kalau dipikir-pikir dihitung-hitung secara logika baru 2 tahun bisa lunas, itu pun dengan mepet-mepet digaji gitu ya. Ini semua bisa lunas dalam waktu 2 bulan aja. Ya, jadi apa yang saya lakukan waktu itu, ini singkat cerita aja, waktu itu saya sedang kalian tahu sendiri lah ya, rasanya bagaimana ketika uang udah pas-pasan, sedangkan tagihan pinjol itu bingung bayarnya pakai apa ya, waktu itu bukan pinjol aja, ada kartu kredit, ada beberapa utang-utang lainnya lah ya, total pokoknya sekitar 60 jutaan lah, ya. Itu menurut saya udah gede banget teman-teman. Zaman segitu tahun awal habis pandemi lah ya. Ya sebenarnya karena pandemi sih, efek imbas dari pandemi. Karena ya saya ada cicilan mobil, dimana waktu itu juga karena pandemi terus kerjaan jadi gaji dipotong jadi tinggal berapa persen gitu-gitu ya. Cuman ya udah saya udah mulai pasrah, coba scroll-scroll di HP, itu kemudian ya qadarullah ya, Allah baik banget sama saya, menemukan saya lupa nama ustadznya siapa, itu bilang kalau kita rajin sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut, insya Allah Allah akan mengubah semua hidup kita. Ya, akan benar-benar kita akan berubah banget ya kehidupan kita. Dan saya sangat mengimani dan yakin akan hal itu. Jadi saya ya udah nothing tulus ya teman-teman ya. Karena ya sudah mentok, mau gimana lagi teman-teman? Mau cari kerja gimana lagi? Nyari rezeki dengan cara gini itu kok seret banget. Ya, kok susah banget. Akhirnya ya mentok. Saya habis sholat subuh waktu itu scroll-scroll HP, nunggu mau mandi mau berangkat kerja, nemu ceramah itu. Nah mulai besoknya saya paksakan diri, bangun lebih awal, misal subuh nih ya, subuh itu sekitar jam 4 ya, saya bangun setengah 4 gitu ya, saya sholat tahajud dulu, saya coba rutinkan untuk 40 hari. Percaya atau tidak, itu benar-benar terjadi demi Allah, benar-benar terjadi, kayak kita itu diberikan kayak jalan-jalan yang tak terduga gitu teman-teman. Ya, nggak sampai 40 hari, hidup saya alhamdulillah udah berubah. Yang tadinya saya bingung bayar cicilan itu pakai apa, tiba-tiba ada aja rezeki, bahkan berlebih-lebih untuk membayar cicilan bulanan itu. Dan Masya Allah di bulan kedua, saya diberikan rezeki yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa melunasi semua utang-utang itu. Utang 2 tahun, cicilan 2 tahun, masih ada cicilan mobil dan lain sebagainya. Itu bisa lunas semuanya. Ya, sorry, 60 juta itu bukan termasuk cicilan mobil ya. Sama cicilan mobil bisa sampai mungkin jadi berpuluh-puluh juta lagi. Karena mobil saya cicilannya itu udah 5,2 juta waktu itu. Ya, sedangkan untuk cicilan utang-utang yang lain yang habis buat beli-beli barang gitu ya, model-model pay later gitu, itu sebulan bisa 3.200.000-an. Ya, jadi per bulan harus bayar 8 juta. Ya, itu luar biasa, itu benar-benar kalau saya ngebayangin, wah, kok bisa ya saya dulu bayarnya ya. Itu tuh pasti akan terngiang di pikiran saya gitu, teman-teman. Jadi saya mengajak teman-teman untuk yuk coba ditekuni. Sholat duha juga penting. Jadi gini, urutannya gini. Ini buat teman-teman yang muslim aja ya. Mohon maaf buat yang non muslim. Jadi saya yakin buat non muslim juga ada ibadahnya sendiri. Saya juga nggak paham di sana karena alhamdulillah saya kebetulan muslim juga. Jadi sebelum subuh usahakan untuk sholat tahajud. Awal-awal 4 rakaat dulu tidak apa-apa teman-teman, kalau memang berat. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, dan alhamdulillah karena saya sudah terbiasa, sekarang saya 8 rakaat sholat tahajud ditambah 3 rakaat sholat witir. Itu cukup kok, setengah jam itu cukup, insya Allah cukup teman-teman. Jadi ya saya mulai rutin seperti itu. Tapi awal-awal dulu ya saya cuman kadang 2, kadang 4 rakaat gitu ya. Bahkan nggak pakai sholat witir karena saya nggak tahu waktu itu. Baru belakangan karena saya merasakan manfaatnya yang luar biasa dari sholat tahajud, akhirnya
Akhirnya saya coba ini teman-teman, cari tentang itu. Oh, sholat tahajud itu tuh baiknya ditutup pakai sholat witir. Nah, baru saya menggunakan sholat witir gitu ya. Jadi kalau saya nggak akan menyarankan teman-teman langsung melakukan paket lengkap seperti itu, karena akan sangat berat. Kalau sangat berat, teman-teman nggak akan istiqomah. Teman-teman nggak di tengah jalan pasti akan merasa putus asa berat dan akhirnya nggak ngelakuin itu semua. Nah, saran saya mulai aja dari yang paling mudah dulu. Kalau udah terbiasa, tambahin rokaatnya. Ya, mungkin segitu dulu. Dan saya juga pengen tambahin juga bonusnya. Kalau bisa baca surat Al-Waqiah sehabis sholat subuh, sholawat Nabi 100 kali. Ya, ini jangan dibayangkan 100 kali itu banyak ya. Enggak, sedikit kok. Beneran sedikit. Enggak sampai Enggak sampai 5 menit udah selesai. Contoh kayak Al-Waqiah juga. Al-Waqiah itu kan 96 ayat ya. Itu kesannya tuh waduh gak mungkin ini bang, saya berat banget nih baca nih. Enggak, cobain aja dulu. Nanti kalau udah 2 minggu, 3 minggu, 5 menit itu selesai kok itu baca Al-Waqiah. Karena ya sudah apal ya. Sudah apal di luar kepala gitu loh. Jadi ya kalau dilakukan tiap berkali-kali, saya dulu sih Al-Waqiah juga habis subuh dan habis maghrib. Ya. Ya, ini semoga juga bisa menjadi amal jariah saya. Siapa tahu teman-teman juga mau melakukannya. Amin amin ya robbal alamin, dan bisa mendapatkan ya kemudahan-kemudahan seperti yang apa yang saya dapatkan selama ini dari melakukan amalan-amalan seperti itu. Ya, saya pengen teman-teman juga bisa seperti itu. Saya yakin teman-teman bisa. Udah deh, nothing tulus saja teman-teman. Gak ada tempat kembali kita mau kemana lagi, mau curhat kemana lagi. Gak ada. Intinya adalah kita fokus untuk tetap istiqomah aja. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.